Api di Bukit Menoreh. Cerita, S.H. Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 133. Sejenak Kiai Gringsing menunggu. Dibiarkannya saja apa yang akan dilakukan oleh orang-orang di luar rumah itu. Namun ia menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar orang-orang itu bergeser. Kini mereka berada di sudut gubuk. Sekali lagi ia mendengar bunyi yang aneh itu. Gemerisik. Ternyata bunyi itu berpindah-pindah dari satu sudut ke sudut yang lain. Bahkan kemudian di beberapa tempat di seputar rumah itu. Dari sudut ke sudut. Cukup, bertanya salah seorang dari mereka. Cukup, jawab yang lain. Jadi, kita mulai saja sekarang. Tidak ada jawaban. Sejenak Kiai Gringsing tidak mendengar sesuatu. Orang-orang itu pun agaknya bergeser menjauh, sehingga desah nafas mereka tidak terdengar lagi. Kiai Gringsing duduk sambil menahan nafasnya. Ia yakin bahwa sebentar lagi akan terjadi sesuatu. Karena itu, ia tidak berbuat apapun agar yang akan terjadi itu terjadilah. Ia pun tidak berusaha untuk menangkap keduanya, agar setiap orang masih tetap menganggap mereka sebagai petani-petani miskin yang tidak berarti, sehingga perhatian orang-orang di barak dan para pengawas tidak berubah. Dengan demikian Kiai Gringsing bermaksud untuk mendapat kesempatan yang agak luas tanpa prasangka apa-apa. Tiba-tiba Kiai Gringsing terkejut ketika ia mendengar suara gemericik, tetapi bukan suara air. Dengan serta-merta ia memandang keluar, lewat celah-celah dinding. Sesaat ia tidak melihat bayangan apapun di luar karena gelap malam. Tetapi sejenak kemudian dadanya berdesir tajam. Bayangan kemerah-merahan telah mewarnai lubang-lubang dinding yang jarang. Api, desisnya. Hampir saja Kiai Gringsing meloncat mengejar orang-orang yang ada di luar gubuknya. Tetapi ia pun segera menahan diri. Apalagi ketika dilihatnya Agung Sedayu dan Suandaru masih tertidur nyenyak. Mereka harus segera bangun, desisnya. Kiai Gringsing pun kemudian meloncat ke pembaringan. Diguncangnya tubuh kedua muridnya itu sambil berdesis. Bangun. Rumah ini akan terbakar. Agung Sedayu segera meloncat bangkit. Tetapi Suandaru masih menggeliat sambil berdesis. Apalagi, Guru? Api. Rumah ini sedang terbakar. Suandaru pun kemudian bangkit. Tetapi matanya segera terbelalak ketika ia melihat api mulai merayapi pintu. Pintu sudah terbakar, desis Suandaru. Kiai Gringsing kini mengerti bahwa agaknya suara gemerisik itu adalah suara batang-batang ilalang, daun-daun rerumputan kering, yang sengaja diletakkan oleh orang-orang yang membakar gubuk ini. Kita harus segera keluar dari rumah ini, berkata Kiai Gringsing. Tetapi ternyata api sudah menjalar hampir di seputar gubuk kecil itu. Kita sudah dilingkari api, berkata Suandaru kemudian. Belum. Kita masih mempunyai jalan. Mari, cepat. Ikuti aku. Kiai Gringsing pun kemudian mengambil ancang-ancang sejenak. Dengan sepenuh kekuatan ia mendorong dinding yang masih baru mulai dijalari api. Tetapi ternyata dinding itu tidak sekuat yang diduganya sehingga kekuatan Kiai Gringsing jauh melampaui kemampuan dinding bambu itu. Dengan demikian Kiai Gringsing justru terdorong oleh kekuatannya sendiri sehingga ia terpelanting beberapa langkah. Karena itu, ia pun segera berguling sekali, lalu dengan sigapnya melenting berdiri. Dayu dan Suandaru masih tertidur nyenyak. Meskipun api sudah menjilat hampir segenap bagian dinding gubuk itu, Suandaru masih sempat menyambar bungkusan pakaian mereka. Sedang Agung Sedayu sempat pula tersenyum melihat gurunya yang hampir kehilangan keseimbangan. Kedua anak-anak muda itu pun kemudian berloncatan pula di atas api yang mulai membakar dinding yang sudah roboh itu. Guru sempat berlatih, bergumul dengan padas, desis Suandaru yang melihat juga betapa gurunya berguling di tanah. Kiai Gringsing berdiri bertolak pinggang sambil memandang api yang menjadi semakin besar. Aku kira dinding itu masih cukup kuat, sahutnya. Apalagi aku agak tergesa-gesa juga. Untunglah bahwa rumah ini tidak ikut serta roboh. Jika demikian maka kami yang ada di dalam, justru tidak akan mendapat kesempatan lolos lagi, karena timbunan reruntuhan itu akan segera dimakan api, gumam Suandaru. Ah kau, berkata gurunya. Bukankah kalian bukan cacing-cacing yang mudah sekali menyerah kepada keadaan? Suandaru tidak menyahut.
Tetapi ia masih juga tersenyum membayangkan bagaimana gurunya jatuh berguling-guling karena kekuatannya sendiri. Sejenak kemudian mereka bertiga berdiri tegak memancang api yang menjadi semakin besar menelan gubuk yang dibuat dari kayu dan bambu itu. Begitu cepatnya, seolah-olah gubuk itu merupakan makanan yang sangat lezat bagi api yang melonjak-lonjak menggapai-gapai langit. Kenapa gubuk itu tiba-tiba saja terbakar? Bertanya Agung Sedayu kemudian. Kiai Gringsing menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya saja api yang semakin lama menjadi semakin besar. Sejenak kemudian mereka mendengar gubuk itu berderak-derak roboh. Ada kesengajaan, jawab Kiai Gringsing kemudian. Dari mana guru mengetahui? Aku mendengar suara orang di luar dan suara rumputan kering yang ditimbun di muka pintu dan di seputar gubuk itu. Dan guru membiarkan hal itu terjadi? Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya. Aku ingin tahu apa saja yang mereka lakukan. Sampai di mana usaha mereka untuk menekankan maksudnya, agar kita meninggalkan tempat ini. Kedua muridnya mengangguk-anggukan kepalanya sambil memandangi api yang menjilat ke udara. Sejenak ketiganya saling berdiam diri. Wajah-wajah mereka menjadi kemerah-merahan tersentuh oleh cahaya api. Titik-titik keringat tampak mengembun di kening dan dahi. Tidak ada seorang pun yang datang menjenguk, desis Swandaru tiba-tiba. Tentu tidak, sahut gurunya. Tidak ada orang yang berani keluar dari barak. Para petugas? Mereka pun tidak berani keluar dari gardu pengawas. Bagaimana kalau terjadi kebakaran hutan di dalam keadaan begini? Semuanya akan habis menjadi abu. Tetapi itu lebih baik. Kita tidak usah menebang pepohonan lagi. Apakah dapat kita coba? Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Jawabnya. Tidak. Tidak akan dapat. Hutan ini adalah hutan yang hijau dan lebat. Sulit sekali terjadi kebakaran. Apalagi tanahnya yang lembab mengandung air. Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka masih saja memandangi api yang melonjak-lonjak meskipun semakin lama menjadi semakin susut. Kita kehilangan gubuk yang baru saja kita pergunakan. Kalau tahu, gubuk itu akan terbakar, kita tidak usah membersihkannya, gumam Swandaru. Kalau saja kita tahu, sahut Agung Sedayu. Tetapi untunglah bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sehingga dengan demikian kita berbuat sesuatu. Kalau kita tahu apa yang akan terjadi, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Yang kita tahu pasti, berkata gurunya. Besok matahari akan terbit lagi. Kemudian berjalan mengarungi langit dan tenggelam di sebelah barat. Tetapi apa yang terjadi selama itu, adalah di luar kemampuan kita untuk mengetahuinya. Bahkan apa yang akan terjadi atas diri kita sendiri. Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia masih saja memandangi api yang masih menyala. Sekali-sekali masih terdengar derak kayu-kayu yang patah dan bambu yang meledak. Namun semakin lama api itu pun menjadi semakin susut. Gubuk yang terpencil itu, sejenak kemudian telah menjadi seonggok bara yang merah, yang perlahan-lahan menjadi semakin suram. Apa yang akan kita lakukan sekarang, guru? Bertanya Swandaru kemudian. Mencari orang-orang yang membakar gubuk kita itu? Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Tidak. Kita tidak akan dapat mencarinya. Tetapi aku yakin bahwa pada suatu saat kita akan menemukannya. Swandaru mengerutkan keningnya yang kemerah-merahan oleh cahaya bara yang sudah hampir padam. Tidak seorang pun yang berani keluar dari barak dan dari gardu pengawas, desis Swandaru kemudian. Ya. Mereka telah benar-benar ketakutan. Itulah yang menyulitkan, sahut gurunya. Kita masih dapat mengerti, kalau orang-orang yang di dalam barak itu tidak berani keluar. Mereka takut kepada hantu-hantu, tetapi mereka juga selalu ditakut-takuti oleh orang-orang tertentu seperti kita, potong Agung Sedayu. Tetapi seharusnya tidak demikian bagi para pengawas di gardu itu. Agaknya mereka sudah terlalu lama berada di tempat ini. Sebaiknya setiap kali para pengawas itu diganti dengan orang-orang baru, sehingga menumbuhkan kesegaran dan kegairahan kerja di sepanjang daerah pembukaan hutan ini. Kedua muridnya hanya dapat mengangguk-anggukan kepalanya. Sudahlah. Relakan gubuk itu. Gubuk itu memang bukan milik kita, berkata gurunya kemudian. Lalu. Tetapi kita harus bersiap-siap menghadapi orang dari barak itu. Mereka pasti akan menyalahkan kita dengan segala macam dalih dan kemudian berusaha mengusir kita.
Dari mana guru tahu? Itulah maksud mereka sebenarnya. Lalu, apakah kita akan pergi? Tentu tidak. Kita akan tetap di sini. Kita akan mengetahui lebih lanjut, apakah yang akan terjadi di sini, yang pasti merupakan salah satu gambaran dari daerah-daerah lain di sepanjang jalur perluasan Tanah Mataram ini. Kedua murid-muridnya mengangguk-anggukan kepalanya pula. Pada suatu saat kita akan bertemu dengan usaha Raden Sutawijaya yang bergelar Mas Ngabehi Loring Pasar beserta Ki Gede Pemanahan, yang pasti tidak akan tetap tinggal diam menghadapi keadaan serupa ini. Tentu tidak. Kita akan tetap di sini. Kita akan mengetahui lebih lanjut, apakah yang akan terjadi di sini, yang pasti merupakan salah satu gambaran dari daerah-daerah lain di sepanjang jalur perluasan Tanah Mataram ini. Kedua muridnya masih saja mengangguk-anggukan kepalanya. Nah, sekarang justru kalian akan dapat tidur. Tidurlah, aku akan menunggui kalian. Tidak guru, jawab Agung Sedayu. Kami sudah tidur lebih dari separuh malam. Apakah guru tidak lelah, dan ingin beristirahat? Gurunya tersenyum. Katanya, lihat, langit sudah menjadi kemerah-merahan. Kedua murid Kiai Gringsing itu mengangkat kepalanya bersama-sama. Mereka pun melihat warna merah yang membayang di langit. Sementara bintang-bintang telah bergeser jauh ke barat. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, tetapi masih ada waktu sedikit, guru. Kita dapat duduk di bawah pepohonan itu dan melepaskan lelah sejenak. Kiai Gringsing tersenyum. Aku tidak lelah. 2 malam guru tidak tidur sekejap pun. Baru 2 malam. Kita harus dapat menguasai tubuh kita sebaik-baiknya. Tidak hanya 2 malam. Dalam keadaan tertentu, kita harus dapat berbuat lebih banyak lagi. Tetapi sudah tentu bahwa kita menyadari, kekuatan tubuh kita pun sangat terbatas. Namun demikian dengan latihan-latihan yang baik, sedikit demi sedikit kita dapat memperlengkapi kemampuan yang sebenarnya memang sudah ada di dalam diri kita. Agung Sedayu tidak menyahut. Ditatapnya wajah gurunya yang sudah dipenuhi oleh kerut-merut ketuaannya. Tetapi wajah itu masih tampak segar, sesegar dedaunan yang basah oleh embun. Sementara Swandaru menundukkan kepalanya sambil mengusap dagunya. Tetapi, baiklah, berkata gurunya kemudian. Kita tidak perlu berdiri di sini sampai pagi. Kita dapat duduk di bawah pohon itu sambil menunggu, siapakah orang yang pertama-tama akan datang kemari. Ketiganya pun kemudian duduk di bawah sebatang pohon di halaman gubuk yang sudah terbakar itu. Sejenak mereka saling berdiam diri. Namun tatapan mereka masih saja melekat pada seonggok abu yang masih mengepulkan asap yang kehitam-hitaman. Sementara itu, langit menjadi semakin cerah. Dan bayangan cahaya matahari pun menjadi semakin terang, menyentuh mega putih yang bergumpal-gumpal di punggung Cakrawala. Tanpa sesadarnya Agung Sedayu menyelusuri bayangan fajar yang merah. Tanah Mataram memang sudah terbuka, seolah-olah menghadap ke timur. Sedang di bagian barat, hutan masih terbujur seperti dinding raksasa yang membatasi tanah yang sedang tumbuh ini. Namun angan-angannya justru menerawang semakin jauh. Terbayang di rongga matanya hutan yang meskipun tidak sebesar Mentaok, namun cukup lebat adalah hutan Tambak Baya, yang menurut pendengarannya sudah mulai disentuh pula oleh tangan para pendatang di Tanah Mataram ini. Kalau hutan itu kelak terbuka, maka jalur jalan ke timur menjadi semakin luas. Batas Tanah Mataram akan langsung bersentuhan dengan padukuhan dan kademangan-kademangan yang kini ada di sebelah timur hutan Tambak Baya. Desa-desa kecil yang terpisah dari jalur-jalur jalan ramai itu akan mengalami banyak sekali perubahan. Cupuatu, Temu Agal, Bogeman yang mulai ramai dan terletak di sisi barat Kademangan Prambanan. Jalur ini akan terus merambat ke timur, lewat hutan-hutan yang tidak begitu garang, dan yang memang sudah tertembus oleh jalan-jalan niaga, akan segera sampai ke telatah Padukuhan Benda dan kemudian Kademangan Sangkal Putung. Agung Sedayu menarik nafas. Tanpa sesadarnya ia berpaling memandang wajah Swandaru yang bulat itu. Terkilas sejenak wajah seorang gadis, adik anak muda yang gemuk itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat ingkar, bahwa ia sebenarnya ingin juga segera meninggalkan hutan ini pergi ke Sangkal Putung. Namun dalam pada itu, tiba-tiba matanya seakan-akan telah menembus hutan yang hijau kehitam-hitaman, menyeberangi Kali Praga menginjak ke telatah Menoreh. Tanah perdikan yang baru saja ditinggalkannya.
Tanah Perdikan yang kini sedang berusaha menyembuhkan luka-luka yang telah mencengkamnya selama ini, seperti juga Ki Gede Menoreh berusaha menyembuhkan luka-luka pada dirinya. Sekali lagi Agung Sedayu berpaling memandangi Suandaru. Dan bahkan terbersit suatu pertanyaan di kepalanya. Agaknya Tanah Perdikan Menoreh masih harus mengalami banyak masalah. Apakah kelak Suandaru akan menjadi Demang di Sangkal Putung sekaligus kepala Tanah Perdikan Menoreh atas nama Pandanwangi, apabila mereka benar-benar akan menjadi suami istri? Agung Sedayu yang sedang menerawang di dunia angan-angannya itu, tiba-tiba tersadar ketika Suandaru menggamitnya sambil berkata, aku mengantuk lagi." "Tidurlah," hampir tidak sadar Agung Sedayu menjawab. "Tidur? Sekarang ini?" "Oh, maksudku, bukan kau sudah tidur separuh malam?" Suandaru tiba-tiba memandang wajah Agung Sedayu dengan tatapan mata yang aneh. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata dalam nada yang tinggi, meskipun perlahan-lahan. Agaknya kau sedang melamun, Kakang." "Nah, apa saja yang kau pikirkan?" "Tentu bukan hutan yang lebat ini, dan tentu bukan hantu-hantu dan kau tahu bahwa hantu-hantu perempuan, maksudku hantu betina. Mana yang benar, perempuan atau betina, namanya peri. Apakah kau melihat sesosok peri?" Peri berbentuk seorang perempuan yang sangat, sangat cantik. Seperti bidadari dalam pengertian yang bertolak belakang. Bentuknya saja seperti bidadari. Namun dalam pada itu, tiba-tiba matanya seakan-akan telah menembus hutan yang hijau kehitam-hitaman, menyeberangi Kali Praga menginjak ke telatah Menoreh. Tanah Perdikan yang baru saja ditinggalkannya. Tanah Perdikan yang kini sedang berusaha menyembuhkan luka-luka yang telah mencengkamnya selama ini, seperti juga Ki Gede Menoreh berusaha menyembuhkan luka-luka. "Kau pernah melihat bidadari?" Suandaru mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Kata orang. Sedang peri itu pun sekedar kata orang. Kau percaya?" "Tentu, hantu-hantu tidak semuanya laki-laki. Mereka berumah tangga seperti manusia. Bukankah kesimpulan daripada itu, ada juga hantu-hantu perempuan? Hanya hantu yang bertingkat tinggi sajalah yang beristrikan peri. Bukan jerangkong. Kalau jerangkong, istrinya wewe. Tetapi kalau perayangan, itulah yang beristrikan peri." Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi masih saja seperti orang yang tidak menyadari dirinya, ia mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia terkejut ketika tiba-tiba saja Suandaru meraba dahinya sambil berdesis. Tidak panas." Desis Agung Sedayu sambil menggeliat. "Jangan main-main. Lihat, langit sudah terang. Sebentar lagi mereka akan datang." Suandaru mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun mengangkat wajah menatap langit. Meskipun demikian ia masih bertanya kepada Agung Sedayu. "Siapakah yang akan datang? Peri-peri yang cantik itu?" Desah Agung Sedayu sambil berdiri. "Orang-orang itu pasti sudah bangun. Mereka akan segera mendengar bahwa rumah kita telah terbakar. Mereka akan beramai-ramai datang kemari. Orang yang kurus dan orang yang tinggi kekar itu pasti akan marah lagi kepada kita." Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, "Orang itu meskipun bertubuh kekar, hatinya sekecil menir. Demikian ketakutan mencengkam jantungnya, sehingga ia begitu bernafsu untuk mengusir kita." "Mungkin tidak begitu," berkata Kiai Gringsing. "Bukan karena ketakutan yang mencengkamnya. Tetapi barangkali ia mempunyai maksud-maksud lain." "Apakah kira-kira maksud itu, Guru?" bertanya Suandaru sambil berpaling. "Itulah yang masih harus kita selidiki. Kita ingin mengetahui apakah sebenarnya yang dikehendakinya." Kedua muridnya mengangguk-anggukan kepalanya. Dan gurunya berkata seterusnya, "Karena itu, kita harus menahan diri. Kecuali apabila kita sudah terpaksa, kita akan menentukan sikap sejauh harus kita lakukan. Tetapi pada dasarnya kita akan tetap berada di daerah ini." Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika ia kemudian menengadahkan wajahnya, dilihatnya langit menjadi semakin cerah. "Sebentar lagi mereka akan datang," desisnya. Sebelum gurunya menyahut, Suandaru berkata, "Para pengawas pun pasti akan datang juga. Agaknya merekalah yang melihat api itu lebih dahulu dari gardunya daripada orang-orang yang ada di dalam barak." Agung Sedayu mengerutkan keningnya ketika di dalam keremangan pagi ia melihat seseorang berjalan dengan tergesa-gesa. "Siapakah itu?" ia bertanya.
Suandaru dan gurunya pun kemudian berdiri. Dipandanginya orang yang semakin lama menjadi semakin dekat. Seorang petugas. Ki Wanakerti. Sebenarnya lah bahwa orang yang mendekati mereka itu adalah Wanakerti. Dengan suara yang terbata-bata ia berkata, "Syukurlah kalau kalian selamat. Aku cemas bahwa kami para pengawas hanya akan menemukan abu dari kerangka kalian." Sejak api itu berkobar, hatiku sama sekali tidak tenteram. Karena itu, aku telah mendahului kawan-kawanku untuk menengok kalian. Ketika aku melihat beberapa sosok tubuh di sini, hatiku menjadi agak tenteram. Ternyata kalian benar-benar masih selamat. Tuhan masih melindungi kami, berkata Kiai Gringsing. Syukurlah. Sebentar lagi beberapa orang petugas yang lain pasti akan datang juga. Mereka pun menjadi cemas, bahwa mereka tidak akan dapat melihat kalian lagi. Ternyata kami masih akan menyambut mereka. Sudah tentu orang-orang di barak itu pun akan datang pula kemari. Ya. Mereka ingin tahu, apa yang sudah terjadi di sini. Wanakerti mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, kami berpendapat bahwa hantu-hantu itu memang benar-benar telah marah kepada kalian, sehingga kalian telah dibakarnya hidup-hidup. Tetapi mereka tidak berhasil. Petugas itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi keheranan yang sangat telah terbersit di wajahnya. Di dalam hati ia berkata, orang-orang ini memang orang-orang aneh. Namun dalam pada itu pembicaraan mereka pun terhenti. Di kejauhan tampak bayangan beberapa orang yang berdatangan. Semakin lama menjadi semakin dekat. Ternyata yang datang adalah beberapa orang dari barak dan beberapa orang petugas. Kalian memang orang-orang yang bernasib baik, berkata salah seorang petugas. Kami sudah menyangka bahwa kalian telah menjadi abu. Seperti yang Tuan lihat, jawab Kiai Gringsing. Jangan sombong, orang yang tinggi kekar itu menyahut. Kali ini kalian bernasib baik. Tetapi besok, lusa, kalian akan mengalami perlakuan yang sangat mengerikan. Seperti yang sudah aku katakan kepada Ki Wanakerti. Tuhan selalu melindungi kami, berkata Kiai Gringsing. Tetapi lain kali kau tidak akan dapat lolos. Dan kami pun tidak dapat memberi kesempatan hal itu terjadi. Sebab kemungkinan yang paling besar, lain kali barak kami itulah yang akan menjadi sasaran kemarahan hantu-hantu itu. Kisanak, berkata Kiai Gringsing. Kami sudah melepaskan diri dari kalian. Tidak ada sangkut pautnya lagi. Biarlah kemarahan itu menimpa diri kami. Gila. Sudah aku katakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kami sudah siap seandainya kami harus mengalami perlakuan yang sangat mengerikan seperti apapun. Kami yakin bahwa Tuhan masih melindungi kami. Itu adalah pendapat kami yang sebenarnya. Kiai Damar, hantu dari Gunung Merapi yang bernama Kiai Dandang Wesi dan siapapun lagi, adalah lantaran-lantaran yang dapat saja dipergunakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan kami. Tetapi adalah menjadi pegangan kami yang sebenarnya, bahwa kehendak Tuhanlah yang akan berlaku. Bukan kehendak hantu-hantu yang manapun juga. Betapa hantu-hantu itu menjadi marah kepada kami, tetapi selama Tuhan tidak membiarkan kami menjadi korbannya, tidak ada suatu pun yang dapat dilakukannya atas kami di sini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Persetan, teriak orang yang tinggi kekar itu. Kalian telah menghasut kami dan membiarkan kami menjadi korban. Kalian memang benar-benar pengkhianat yang harus dimusnahkan. Dengar, bahwa kami pun dapat memusnahkan kalian sekarang juga. Sekarang. Kiai Gringsing tidak segera menjawab. Ditatapnya saja wajah orang yang tinggi kekar itu. Wajah yang menjadi kemerah-merahan oleh perasaannya yang meledak-ledak. Sekali lagi Kiai Gringsing harus menggamit Suandaru yang menjadi gelisah. Tidak ada maaf lagi bagi kalian sekarang, berkata orang yang tinggi kekar itu. Kami sudah terlampau banyak memberi kesempatan. Tetapi setiap kali kalian seolah-olah telah menghinakan kami. Sama sekali tidak, jawab Kiai Gringsing. Semuanya telah terbukti. Mula-mula hanya anakmu sajalah yang telah dikutuk oleh hantu-hantu itu sehingga menjadi sakit dan bahkan hampir mati. Kemudian barak kami telah dilempari dengan batu. Sekarang salah satu gubuk kami telah terbakar. Maka besok atau lusa, barak kamilah yang akan terbakar habis. Nah, jika demikian, maka kami semuanya akan menderita. Usaha kami selama ini akan sia-sia.
Itu tidak mungkin. Barak kalian tidak akan terbakar. Biarlah hantu-hantu itu datang kepada kami. Kami akan memberi mereka penjelasan. Omong kosong. Semuanya omong kosong, berkata orang yang tinggi kekar itu. Kami sudah mengambil keputusan, bahwa kalian memang harus pergi dari sini. Sekarang tidak akan dapat kau tunda lagi. Tidak akan ada alasan apapun yang dapat kalian kemukakan. Tunggu, sahut Kiai Gringsing. Aku masih mempunyai masalah yang dapat aku katakan kepada kalian. Tidak. Kau tidak mendapat kesempatan apapun. Pagi ini kalian harus pergi dari tempat ini. Selama ini kalian tidak bermanfaat apapun bagi kami, justru kalian telah membuat kami semakin tidak tenteram. Karena itu, kalian hanya dapat pergi. Pergi. Bawalah semua yang kalian punyai di sini. Kalian tidak akan dapat kembali lagi. Kisanak, berkata Kiai Gringsing kemudian. Siapakah yang sebenarnya berkuasa dan berhak mengatur tata tertib di sini? Kau atau para petugas yang resmi ditempatkan di sini? Akulah yang berkuasa, berkata orang yang tinggi kekar itu. Oh, tentu tidak. Kau pendatang seperti kami. Jangan kau bantah lagi. Akulah yang di dalam kenyataannya berkuasa di sini. Ayo, bertanyalah kepada para petugas. Di sini ada beberapa orang petugas. Mereka tidak akan berani berbuat apa-apa terhadap aku. Kiai Gringsing tidak segera menjawab. Dipandanginya saja orang yang tinggi kekar itu. Namun sebagai seorang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup, ia memang melihat sesuatu pada orang yang tinggi kekar itu. Kesempatan terakhir buat kalian adalah minta diri. Ayo, berpamitanlah kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabatmu di sini, serta kepada para petugas. Kiai Gringsing tidak segera menyahut, ia masih tetap berdiri termangu-mangu di tempatnya. Cepat, sebelum kami kehabisan kesabaran, berkata orang yang tinggi kekar itu. Selagi Kiai Gringsing masih termangu-mangu, maka seseorang telah maju mendekatinya. Katanya, sebenarnya kami merasa sayang juga kehilangan kalian. Tetapi apa boleh buat? Memang sebaiknya kalian pergi meninggalkan tempat ini. Kenapa? Bertanya Kiai Gringsing. Setidak-tidaknya kau tidak akan menimbulkan keributan. Kau tidak akan mengalami nasib yang buruk seperti yang pernah terjadi. Seseorang yang tidak menjadi sakit karena hantu-hantu, tetapi justru karena ia keras kepala, sehingga terpaksa diusir dengan kekerasan. Apalagi orang itu mencoba melawan. Maka akhirnya ia menjadi kecewa dan menyesal. Ia mengalami luka-luka dan harus meninggalkan tempat ini pula. Siapakah yang melukainya? Orang ini juga. Ia selalu mencoba menyelamatkan barak kami seisinya dengan menyingkirkan orang-orang yang mungkin akan mendatangkan bencana bagi kami. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi jawabnya sangat mengejutkan. Maaf, Kisanak. Kami sudah bertekad untuk tetap tinggal di sini. Selama para petugas tidak mengusir kami tidak akan pergi. Bahkan seandainya hak kami dicabut sekalipun oleh para petugas, kami akan menghadap langsung kepada Ki Gede Pemanahan atau putranya Mas Ngabehi Loring Pasar, karena kami merasa berhak ikut serta membuka hutan ini. Kami tidak berbicara tentang hak, potong orang yang tinggi kekar itu. Tetapi kami ingin menyelamatkan diri kami. Sudahlah, berkata orang yang kekurus-kurusan. Tinggalkan tempat ini selagi kalian masih sehat. Ya, berkata orang yang lain. Lebih baik kalian pergi. Pergilah ke pedukuhan yang telah menjadi ramai di pusat tanah Mataram. Kalian akan menemukan lapangan yang cukup untuk mencari sesuap nasi. Ya, pergilah, yang lain lagi berkata. Untuk kebaikanmu sendiri. Tetapi Kiai Gringsing masih tetap membungkam. Keningnya menjadi semakin berkerut-merut. Heh, apakah kalian menunggu kesabaranku habis? Teriak orang yang tinggi kekar itu. Kiai Gringsing memandang wajah para petugas yang diliputi oleh keraguan-raguan. Mereka berdiri saja mematung tanpa dapat berbuat apapun juga, sehingga Kiai Gringsing bertanya kepada mereka. Bagaimana Tuan? Apakah aku memang sudah boleh tinggal di sini? Sebelum para petugas itu dapat menjawab, orang yang tinggi itu mendahului. Tidak ada kesempatan lagi. Pergi, sekarang ini juga. Kalau kalian masih juga berbicara, maka mulut kalian akan aku sobek. Mata orang itu terbelalak ketika ia melihat Suandaru membuka mulutnya. Bahkan terlalu lebar.
Hampir saja ia meloncat menampar pipinya yang gembung itu. Tetapi niat itu diurungkannya, karena ternyata Suandaru hanya menguap. Namun wajah orang yang tinggi kekar itu menjadi merah padam, ketika ia mendengar Suandaru berdesis. Aku jadi mengantuk sekali. Orang yang tinggi kekar itu benar-benar merasa terhina. Karena itu ia menjadi gemetar. Tetapi ketika ia melangkah maju, beberapa orang mencoba mencegahnya. Sudahlah. Biarlah mereka pergi. Salah seorang telah mendekati Kiai Gringsing sambil berbisik. Sudahlah. Tinggalkan tempat yang sama sekali tidak memberikan harapan apapun ini. Mungkin besok atau lusa, datang giliranku untuk meninggalkan tempat ini. Maaf. Kiai Gringsing menggeleng. Aku tetap tinggal di sini. Wajah orang itu menjadi tegang. Namun kemudian ia berkata, terserahlah kepadamu. Kami sudah mencoba mencegah keributan dan mencoba memberimu peringatan. Tetapi kalau kau tetap keras kepala, kami tidak dapat berbuat apa-apa apabila sesuatu terjadi atas kalian. Para petugas itu pun tidak. Kiai Gringsing tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan kemudian ia berpaling kepada kedua muridnya. Ketika ia mengangguk kecil, seperti berebutan Agung Sedayu dan Suandaru berloncatan maju. Biarlah Suandaru menguap lagi, berkata Kiai Gringsing. Sikap ketiganya sama sekali tidak dimengerti oleh orang-orang yang berdiri di seputar mereka. Sejenak mereka berdiri mematung, sementara cahaya matahari telah mulai menyentuh ujung dedaunan. Matahari telah naik. Kiai Gringsing justru berkata, kenapa kalian tidak mempersiapkan diri untuk pergi bekerja? Gila, gila, orang yang tinggi kekar itu berteriak. Memang kalian ingin mengalaminya. Minggir. Minggir. Wajah-wajah di sekitar orang yang tinggi kekar itu menjadi tegang. Mereka kini tidak akan dapat mencegahnya lagi. Sebagian dari mereka telah menjadi gelisah. Tetapi sebagian yang lain berkata di dalam hatinya. Terserahlah. Kami sudah mencoba memperingatkannya. Tetapi mereka benar-benar orang-orang yang keras kepala. Dan orang yang berdiri termangu-mangu itu pun kemudian menyibak, seolah-olah membuat suatu lingkaran di sekeliling orang yang tinggi kekar yang kini berdiri berhadapan dengan Kiai Gringsing itu. Sementara itu, orang yang kekurus-kurusan itu pun maju selangkah sambil berkata, kalian telah menyia-nyiakan maksud baik kami. Sekarang, kalian akan mengalaminya. Kalian akan menyesal karenanya. Tetapi penyesalan itu tidak akan banyak berarti. Nanti, setelah kalian pingsan, kalian akan dilempar ke pinggir hutan. Terserahlah akan nasib kalian. Apakah kalian akan mati ditelan harimau, atau sama sekali disendal mayang oleh hantu-hantu, itu bukan urusan kami lagi. Apakah hal itu dapat dibenarkan oleh tata tertib kehidupan beradab di Mataram, bertanya Kiai Gringsing. Ternyata pertanyaan itu telah membuat orang yang kekurus-kurusan itu menjadi ragu-ragu sejenak, sedang Kiai Gringsing berkata terus. Kalian telah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan yang beradab bagi Mataram. Kalau hal itu kalian lakukan, maka saksi-saksi akan berbicara. Atau Mataram memang tidak mempunyai hukum sama sekali, sehingga setiap orang berhak berbuat sekehendak hatinya. Apakah di sini kekuatan akan berarti kekuasaan? Orang yang kurus itu masih termangu-mangu, sementara para petugas mengerutkan keningnya. Tetapi orang yang tinggi kekar itu agaknya sama sekali sudah tidak dapat menguasai kemarahannya. Selangkah demi selangkah ia maju. Bahkan ia pun kemudian berteriak. Ayo. Kalau kalian akan melawan, lawanlah bertiga. Kalau tidak, siapa yang lebih dahulu aku pukuli sampai pingsan? Benar-benar di luar dugaan bahwa Suandaru tertawa karenanya. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat menggelikan baginya. Agung Sedayu yang berdiri di sampingnya menggamitnya. Tetapi ia pun telah tersenyum pula. Aku tidak dapat menahan hati lagi, berkata Suandaru sambil maju selangkah. Agaknya gurunya memang telah memberi kesempatan kepadanya. Pertanyaanmu lucu sekali. Siapa yang dengan sukarela bersedia dipukuli sampai pingsan? Kau barangkali. Wajah orang yang tinggi kekar itu menegang sejenak. Seperti orang-orang lain, ia tidak menyangka sama sekali bahwa anak yang baru saja sembuh itu, dengan beraninya maju mendekatinya selagi ia marah bukan kepalang. Namun dengan demikian, orang itu justru membeku sejenak di tempatnya, seolah-olah ia tidak percaya atas penglihatannya. Heh,
Kenapa kau justru mematung? Bertanya Swandaru yang tidak lagi berusaha mengekang kata-katanya. Sebenarnya aku harus mengucapkan terima kasih, karena kau telah memberi air selagi aku kehausan. Kau ingat? Air apakah yang kau berikan kepadaku itu? Swandaru berhenti sejenak. Ditatapnya orang yang tinggi kekar dan orang yang kekurus-kurusan itu berganti-ganti. Heh, kau ingat kepada air itu? Sayang, air itu tidak berhasil membunuhku. Kemudian, apakah kau dapat meyakinkan kami tentang ceritera ular Gundala Seta dan Gundala Wareng? Justru ceritera itu bersamaan dengan serangan beberapa ekor ular di dalam gubuk kami. Dan yang terakhir ceritera tentang gubuk kami yang terbakar yang kau katakan, dibakar oleh hantu-hantu? Orang yang tinggi kekar itu tidak dapat menahan hati lagi. Dengan serta-merta ia meloncat maju sambil mengayunkan telapak tangannya ke pipi Swandaru yang gembung itu, meskipun sudah agak susut. Swandaru sama sekali tidak bergeser. Ia hanya menarik kepalanya sambil berpaling. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu, seakan-akan membeku karenanya. Darah mereka serasa berhenti dan wajah-wajah mereka menjadi pucat. Orang yang tinggi kekar itu adalah orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mereka pernah melihat bagaimana ia kehilangan kesabaran, karena seseorang yang tidak mau menuruti nasihatnya. Kini hal itu terulang lagi. Meskipun orang tua itu mempunyai 2 orang anak yang masih muda, dan yang mungkin memiliki keberanian pula untuk berkelahi, tetapi melawan orang yang tinggi kekar itu sama sekali pasti tidak akan berarti. Tetapi kini mereka melihat anak yang gemuk itu tanpa membayangkan kecemasan dan ketakutan sama sekali telah berdiri menghadapinya. Apalagi, ketika mereka melihat tangan orang yang tinggi kekar itu terayun di depan wajah Swandaru, hampir menyentuh pipinya. Tetapi tangan itu sama sekali tidak menyinggungnya, meskipun Swandaru masih tetap berdiri di tempatnya. Orang-orang yang menyaksikan hal itu menjadi heran. Mereka hampir tidak melihat bagaimana Swandaru menghindar. Dan mereka menganggap bahwa orang yang tinggi kekar itu telah bergerak begitu cepatnya. Orang yang tinggi kekar, yang merasa tangannya sama sekali tidak menyinggung sasarannya, menjadi semakin marah. Hal itu tidak pernah terjadi atasnya. Ia pernah memukul seorang anak muda di dalam lingkungan para pendatang yang mencoba melawan kehendaknya. Bahkan ia pernah berkelahi melawan sekelompok pendatang yang merasa dirugikan oleh tindakan-tindakannya. Dan ia pun pernah menghajar seseorang yang tidak mau diusir dari daerah pembukaan hutan ini, sehingga orang itu menjadi pingsan. Dan kini anak muda yang gemuk itu, yang pernah hampir mati karena sakit dan bisa itu, dengan begitu saja telah berhasil menghindari tangannya. Karena itu sejenak ia berdiri mematung. Ditatapnya wajah Swandaru sejenak. Tetapi kemarahan di dadanya serasa menjadi semakin menyala, karena Swandaru justru tersenyum kepadanya sambil berkata, "Kau memang terlampau kasar. Apakah kau benar-benar tidak mau berbicara lagi?" Orang itu tidak menjawab. Kini ia telah bersiap untuk dengan bersungguh-sungguh berkelahi melawan Swandaru. Karena menurut dugaannya, Swandaru sedikit atau banyak, pasti mampu pula berkelahi, ternyata dengan caranya menghindari tangannya. Swandaru melihat sikap orang yang tinggi kekar itu dengan dada yang berdebar-debar. Kemudian perlahan-lahan ia mengangguk-anggukan kepalanya, Swandaru pun menduga, orang ini memang seorang yang pantas ditakuti di daerah pembukaan hutan ini, bahkan para petugas yang bersenjata pun tidak dapat berbuat apa-apa atasnya. Sejenak kemudian, keduanya telah bersiap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Orang-orang yang berdiri mengitari mereka pun semakin menyibak pula. Mereka menduga bahwa akan terjadi suatu perkelahian. Tetapi dalam pada itu mereka menaruh belas yang semakin mendalam kepada Swandaru yang sombong itu. Kalau orang yang tinggi kekar itu tidak lagi dapat menahan diri, maka kemungkinan yang paling buruk dapat terjadi atas Swandaru. Bukan saja ia akan menjadi pingsan, tetapi barangkali lebih daripada itu. Apalagi kalau saudara laki-lakinya dan ayahnya itu ikut membantu pula. Maka akibatnya akan menyedihkan sekali. Swandaru yang sudah bersiap pula menghadapi orang yang tinggi kekar itu tidak mau bermain-main lagi. Ia tidak tahu sampai berapa jauh kemampuan lawannya. Kalau orang itu tidak berhasil memukul pipinya, itu bukannya suatu ukuran, karena hal itu dilakukannya sambil lalu saja, dan tanpa memperhitungkan kemungkinan bahwa lawannya akan menghindar. Sejenak kemudian, ketegangan pun memuncak ketika orang yang tinggi itu mulai menyerang. Dengan kecepatan yang luar biasa ia meloncat langsung menyerang Swandaru, dengan kakinya yang mendatar, sedang tubuhnya yang miring agak merendah pada lutut kakinya yang lain.
Namun Swandaru pun telah bersiap menghadapinya. Dengan tangkasnya pula ia menarik sebelah kakinya. Ketika kaki lawannya meluncur di sisinya, dengan cepat ia mendorong kaki itu ke depan. Namun lawannya pun lincah pula. Begitu kakinya yang terlempar itu menjejak tanah, maka ia pun segera berputar dengan sebuah serangan kaki mendatar. Swandaru terpaksa meloncat surut. Tetapi segera ia bersiap untuk menyerang lawannya yang masih terputar setengah lingkar. Begitu lawannya itu berhenti berputar, Swandaru meloncat maju. Tangannya yang kuat langsung menjulur ke arah pundak kanan. Tetapi orang itu masih sempat menggeliat. Sambil memiringkan tubuhnya ia menangkis pukulan Swandaru itu. Ia terlampau percaya akan kekuatannya, sehingga ia yakin bahwa anak yang gemuk itu pasti akan terpental oleh kekuatannya sendiri. Tetapi Swandaru ternyata telah mempergunakan sebagian besar dari kekuatannya, karena ia belum tahu betapa besar kekuatan lawannya. Karena itu sentuhan pukulan Swandaru dengan lengan orang yang tinggi kekar, yang menangkis serangannya itu, merupakan suatu benturan dua kekuatan yang besar. Swandaru tergetar selangkah surut. Namun ia segera tegak di atas kedua kakinya yang renggang, sedikit merendah di atas lututnya. Satu tangannya bersilang di muka dadanya, sedang tangannya yang lain terjulur lurus ke depan. Telapak tangannya terbuka, dan keempat jari-jarinya merapat, sedang ibu jarinya sedikit merenggang di hadapan telapak tangannya. Suatu sikap dalam unsur gerak naga rangsang. Dalam pada itu, setiap dada serasa berhenti berdetak ketika mereka melihat akibat yang terjadi atas seorang yang tinggi kekar itu. Tanpa diduga sama sekali oleh setiap orang, maka orang yang tinggi kekar itu ternyata telah terlempar 3 langkah. Hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Hanya dengan susah payah ia masih dapat tetap bertahan berdiri di atas kedua kakinya. Karena itu, orang yang tinggi kekar itu tidak akan sempat untuk berbuat sesuatu, apabila Swandaru langsung menyerangnya. Sikap naga rangsang itu sangat berbahaya baginya. Setiap saat Swandaru dapat meloncat dan kedua tangannya mematuk seperti seekor naga dari arah yang berbeda. Jari-jari tangannya yang merapat, adalah senjata dari unsur gerak itu yang sangat berbahaya. Jari-jari tangan Swandaru yang terlatih baik itu, akan mampu mencengkam daging lawannya. Apalagi apabila daya tahan lawannya tidak memadai. Tetapi ketika Swandaru melihat akibat benturan itu, ia tidak segera menyerang. Bahkan ia sempat berpaling memandang gurunya yang berdiri di luar arena. Swandaru masih melihat gurunya menggelengkan kepalanya. Karena itu, maka sikapnya pun mengendor pula. Tangannya kini tidak lagi terjulur lurus ke depan. Kakinya tidak lagi merenggang dan merendah pada lututnya, meskipun satu tangannya masih bersilang di depan dadanya. Benturan itu dapat memberinya petunjuk bahwa lawannya bukanlah seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa. Ia adalah seseorang yang kuat dan berilmu. Tetapi bukan orang yang tidak terkalahkan. Meskipun benturan itu belum berarti penentuan akhir dari perkelahian itu, tetapi setidak-tidaknya Swandaru telah mempunyai sedikit gambaran tentang lawannya. Karena itulah, maka ketika lawannya sedang memperbaiki keadaannya, maka Swandaru melangkah seenaknya mendekatinya, meskipun sebenarnya ia tidak kehilangan kewaspadaan. Tangan kirinya masih tetap bersilang di muka dadanya, tetapi tangan kanannya melenggang di sisi tubuhnya. Luar biasa, ia berdesis. Wajah orang yang tinggi kekar itu menjadi merah padam. Ia pun mengerti pula, bahwa Swandaru kini dapat menilai kemampuannya. Namun demikian orang yang tinggi kekar itu tidak segera menyerah kepada keadaan. Benturan itu memang bukan penentuan. Karena itu, ia pun segera mempersiapkan diri. Namun sikap Swandaru kemudian justru sangat menyakitkan hatinya. Anak yang gemuk itu berjalan seperti ayam aduan menghadapi lawannya yang sudah terikat kedua belah kakinya. Setan alas, orang yang tinggi itu mengumpat. Jangan menyebut nama itu. Kalau ada hantu yang mendengar, ia akan marah. Bukankah di sini banyak hantu, berkata Swandaru. Sebutlah yang lain, jangan setan alas. Apalagi alas mentau. Sebutlah setan gunung atau setan jurang atau setan apapun. Kemarahan orang itu benar-benar serasa meledakkan dadanya. Karena itu ia tidak menyahut lagi. Dengan serta-merta ia meloncat menyerang Swandaru. Kali ini ia telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Swandaru yang sebenarnya sama sekali tidak kehilangan kewaspadaan, segera menghindar. Tangan orang yang tinggi kekar itu terjulur di samping dadanya. Dengan serta-merta Swandaru memutar tubuhnya sambil menangkap tangan itu.
Dengan sekuat tenaga Swandaru menarik tangan orang itu lewat di atas pundak, sedang tubuhnya merendah di atas lututnya, membelakangi lawannya. Orang itu tidak sempat berbuat apa-apa lagi. Terdorong oleh kekuatannya sendiri, ditarik pula oleh kekuatan Swandaru, maka orang yang tinggi bertubuh kekar itu terpelanting lewat di atas kepala Swandaru. Setelah sekali ia terputar di udara, maka ia pun kemudian terlempar dan jatuh terbanting di tanah. Setiap mulut hampir saja berteriak melihat hal itu. Tetapi setiap mulut itu pun tertahan oleh bibir yang terkatup rapat. Bahkan ada di antara mereka yang menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Bukan saja orang-orang yang tinggal di dalam barak, tetapi para pengawas pun menjadi sangat kagum melihat cara Swandaru menguasai lawannya yang lebih tinggi dan besar daripadanya. Apalagi melihat tubuh Swandaru yang gemuk itu, mereka menjadi terheran-heran melihat kelincahannya. Sejenak orang yang tinggi kekar yang masih terbaring di tanah itu menggeliat. Mulutnya menyeringai menahan sakit. Tangannya ditekankan pada lambungnya yang agaknya menjadi sangat sakit. Sejenak orang itu tidak segera mampu berdiri. Perlahan-lahan ia berusaha duduk. Meskipun matanya menjadi merah oleh kemarahan yang memuncak, tetapi ia benar-benar tidak segera dapat bangun. Anak iblis, ia mengumpat. Swandaru masih berdiri di tempatnya. Ditatapnya saja wajah orang itu. Wajah yang menjadi semakin tegang. Namun dalam pada itu, perhatian setiap orang kini berpindah. Tiba-tiba saja orang yang kekurus-kurusan melangkahi mendekati orang yang tinggi kekar, yang masih saja duduk di tanah. Berdirilah, katanya. Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia tidak segera berdiri. Marilah, aku tolong, berkata orang yang kurus itu. Maka orang yang tinggi kekar itu pun dibantunya berdiri. Meskipun dengan susah payah, akhirnya ia dapat tegak di atas kedua kakinya. Apakah kau masih mampu berkelahi? Orang yang kekurus-kurusan itu bertanya. Sekali orang yang tinggi itu menggeliat. Namun ia tidak segera menjawab. Apakah kau masih mampu berkelahi? Orang yang kekurus-kurusan itu bertanya lagi. Lalu, inilah kebodohan kita. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dengan sengaja ingin membuat kisruh di tempat ini. Mereka memang bukan orang kebanyakan. Anak yang gemuk ini telah mampu membantingmu. Agaknya kau menganggapnya terlampau rendah. Sekarang, hati-hatilah. Bersungguh-sungguhlah. Kalau perlu, kau dapat mempergunakan senjatamu. Aku akan mengawasi ayah dan kakaknya. Mereka pun bukan orang-orang kebanyakan. Orang yang tinggi kekar itu menjadi ragu-ragu. Tanpa sesadarnya ia meraba ikat pinggangnya yang besar. Swandaru berdiri membeku di tempatnya. Demikian juga Agung Sedayu dan Kiai Gringsing. Mereka memang melihat hubungan dari keduanya. Tetapi kini semakin ternyata bahwa keduanya memang bukan orang lain. Keduanya pasti mempunyai ikatan lebih dari kawan di dalam pembukaan hutan ini. Namun yang mengherankan, agaknya orang yang kekurus-kurusan itulah yang mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada orang yang tinggi kekar, sehingga seandainya benar-benar mereka mempunyai ikatan tertentu, maka orang yang kekurus-kurusan itu pasti mempunyai kedudukan selapis lebih tinggi. Dalam pada itu, wajah Swandaru, Agung Sedayu, dan Kiai Gringsing menegang, ketika mereka melihat orang yang tinggi kekar itu tiba-tiba mencabut sepasang pisau di kedua tangannya. Nah, tidak ada salahnya kalau kau mempergunakannya, berkata orang yang kekurus-kurusan itu. Bahkan kalau terpaksa orang-orang itu mati, sama sekali bukan salah kita. Mereka telah melawan ketentuan yang ada di sini. Tunggu, sela Kiai Gringsing. Siapakah yang berhak mengawasi daerah ini? Kalau ada pelanggaran atau perlawanan terhadap peraturan yang berlaku, siapakah yang berhak bertindak? Persetan, desis orang yang kekurus-kurusan. Kami akan berjasa kalau kami dapat membantu melakukan tugas para pengawas. Demikian juga kami, tiba-tiba saja Swandaru menyahut. Orang yang kekurus-kurusan, orang yang tinggi kekar, dan orang-orang yang ada di sekitar arena itu pun menjadi heran. Kami juga merasa membantu para petugas, apabila kami dapat membuat kalian jera. Kalian adalah orang-orang yang sama sekali tidak menghargai orang lain, termasuk para petugas yang ada di sini. Justru kalian menganggap beberapa petugas yang ada itu sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa, sehingga kalian perlu membantu mereka. Diam, teriak orang yang kekurus-kurusan. Suara teriakannya telah mengejutkan setiap orang yang mendengarnya. Suara itu keras, lantang dan berat,
sehingga sama sekali berbeda dengan sifat-sifat yang setiap kali dilihat oleh orang-orang di dalam barak itu. Orang yang kekurus-kurusan itu sering menggigil ketakutan apabila ia melihat sesuatu, bahkan kesannya ia adalah seorang penakut yang cengeng. Tetapi kini tiba-tiba saja ia menjadi sangat garang dan kasar. Jangan biarkan ia berbicara lagi. Bunuhlah kalau kau terpaksa melakukannya. Kau dan kita semua tidak akan dihukum oleh siapapun. Orang yang bertubuh kekar itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba matanya menjadi liar dan kemerah-merahan, sedang kedua pisau di tangannya menjadi gemetar. Sekilas Swandaru memandang mata pisau yang bergetar itu. Dadanya menjadi berdebar-debar ketika tampak olehnya bahwa daun pisau itu berwarna hitam kemerah-merahan. Sama sekali tidak putih mengkilap seperti sebilah pedang. Gurunya melihat pula warna itu, sekaligus melihat keraguan Swandaru. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Hati-hatilah atas sepasang pisau itu." Orang yang kekurus-kurusan dan orang yang tinggi kekar itu pun berpaling kepadanya, sementara Kiai Gringsing berkata terus, "Pisau itu berbahaya bagimu. Setiap goresan di kulitmu, akibatnya akan sangat berbahaya bagimu. Ingat, orang-orang itu adalah orang-orang yang senang sekali bermain-main dengan racun. Demikian juga pisau itu. Pisau itu tidak sekedar diberi warangan biasa, tetapi warangan yang mengandung racun yang paling tajam. Persetan dengan igauanmu, potong orang yang kekurus-kurusan." "Tetapi jangan takut," berkata Kiai Gringsing pula. "Kau adalah orang yang kebal, setidak-tidaknya telah dibekali dengan berbagai macam obat untuk melawan racun. Berapa kali kau hampir mati karena racun? Tetapi kau masih tetap hidup sampai sekarang." Tetapi suara Kiai Gringsing terputus ketika orang yang kekurus-kurusan itu berteriak, "Jangan hiraukan kicau orang tua itu. Cepat, lakukanlah tugas ini sebaik-baiknya." Orang yang tinggi kekar itu memang tidak menunggu lagi. Perlahan-lahan ia maju mendekati Swandaru. Meskipun tenaganya kini sudah jauh berkurang, namun sepasang pisau itu benar-benar telah mendebarkan jantung. Pisau yang beracun itu seakan-akan terayun-ayun di tangan orang yang tinggi itu. Sekali-sekali berputar dan sekali-sekali terjulur lurus ke depan. "Gila," berkata Swandaru di dalam hatinya. Untunglah bahwa tenaganya sudah hampir habis. Nafasnya pun agaknya sudah hampir putus. Kalau aku dapat menghindar terus-menerus, tanpa perlawanan apapun, ia pasti akan berhenti dengan sendirinya, kehabisan nafas. Demikianlah, maka sejenak kemudian orang itu pun sudah mulai menyerang. Meskipun geraknya tidak lagi terlampau cepat, tetapi kini ia memusatkan serangannya pada ujung pisaunya. Swandaru merasa bahwa ia harus benar-benar berhati-hati. Menurut gurunya, racun itu adalah racun yang sangat kuat. Sehingga karena itu, maka ia pun selalu menghindari serangan-serangan yang segera datang beruntun. Dengan ragu-ragu Swandaru mencari kesempatan untuk menyerang. Tetapi sepasang pisau itu benar-benar sangat berbahaya. Sekali ia memang melihat pertahanan orang itu terbuka. Namun ternyata Swandaru cukup waspada juga karena ia melihat jebakan-jebakan yang akan menyeretnya untuk berpelukan dengan maut. Dalam pada itu, ternyata untuk beberapa saat Swandaru sama sekali tidak berdaya menghadapi kedua pisau beracun itu. Ia sama sekali tidak mau tergores meskipun hanya seujung rambut. Dengan demikian, maka ia hanya dapat berloncatan mundur dan berputar di arena perkelahian itu tanpa mendapat kesempatan sama sekali untuk menyerang. "Selesaikan saja anak itu," berkata orang yang kekurus-kurusan. Tetapi seperti yang diperhitungkan oleh Swandaru, maka orang itu pun sudah menjadi semakin lelah. Nafasnya menjadi terengah-engah dan keringatnya sudah membasahi seluruh permukaan kulitnya. "Apakah kau masih mampu mempergunakan tenagamu terakhir?" bertanya orang yang kekurus-kurusan. Orang itu menggeram. Ditatapnya wajah Swandaru yang menegang sejenak. Tetapi Swandaru itu justru kemudian tersenyum sambil menjawab, "Mari kita berlomba lari. Berputar-putar di arena ini. Pada suatu saat, tanpa perlawanan apapun kau akan pingsan. Nafasmu tinggal tersangkut di ujung hidungmu." "Licik," teriak orang yang kekurus-kurusan. "Kau sangat licik. Itu bukan perbuatan jantan." "Senjata itu sangat berbahaya," sahut Swandaru. "Sentuhan yang tidak berarti dapat membuatku mati. Dan aku tidak mau. Lebih baik kita berkejar-kejaran sampai kawanmu itu pingsan sendiri." "Kenapa kau tidak pulang saja?" bertanya orang yang kekurus-kurusan.
Kenapa? Bertanya Swandaru. Menanak nasi seperti perempuan. Kalau kau laki-laki, kau tidak akan berkelahi dengan cara itu. Kau pasti akan berusaha melawan meskipun akibatnya mati. Wajah Swandaru menegang kembali. Terasa darahnya melonjak mendengar penghinaan itu. Dan orang yang kekurus-kurusan itu masih berkata, "Nah, apa katamu sekarang? Orang-orang di sekitar kita menjadi saksi, bahwa ternyata kau adalah orang yang hanya dapat berteriak-teriak tanpa arti." Sejenak Swandaru tidak menyahut. Namun kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, "Jadi menurut penilaianmu sekarang ini akulah yang licik meskipun kawanmu yang menggenggam senjata yang ganas itu?" Pertanyaan itu benar-benar tidak diduga-duga. Orang yang kekurus-kurusan itu mengharap Swandaru marah dan langsung menyerang. Tetapi agaknya anak yang gemuk itu masih saja dapat menahan diri. Karena itu justru ia sendirilah yang menjadi tidak sabar lagi. Katanya kepada orang yang tinggi kekar, "Nah, kau telah cukup mendapat istirahat. Lakukanlah sekarang. Kejar anak gemuk itu sampai dapat. Kalau ia menghadapkan dadanya tikamlah dadanya. Kalau ia lari tikamlah punggungnya." "Kalau aku miring?" bertanya Swandaru. "Gila," teriak orang yang kekurus-kurusan. "Lakukan sekarang." Orang yang kekar itu menggeram, ia maju selangkah demi selangkah dengan wajah yang semakin liar. Dalam pada itu Swandaru menjadi lebih berhati-hati menghadapinya. Namun demikian ia memang merasa, kalau dengan cara ini maka perkelahian akan berlangsung terlalu lama. Ia harus menemukan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk mengalahkan lawannya, tetapi kulitnya sendiri tidak tergores ujung senjata beracun itu. Namun akhirnya Swandaru menarik nafas ketika gurunya berkata, "Sudahlah, jangan biarkan permainan ini berlangsung terlampau lama. Bukankah kita ini gembala yang baik, yang masih tetap menyimpan cambuk kita masing-masing? Pergunakan cambukmu untuk mencegah pisau-pisau beracun itu." Agung Sedayu menegang sejenak, memandangi wajah gurunya. Tetapi ia pun segera mengangguk-angguk. Gurunya sama sekali tidak sekedar diburu oleh kegelisahan. Namun agaknya gurunya memang merasa tidak perlu lagi menyembunyikan cambuk-cambuk ini. Sebagian dari ciri-ciri dirinya sudah mulai diperlihatkannya. Swandaru yang semula juga ragu-ragu, kemudian tersenyum ketika ia melihat gurunya mengangguk-anggukkan kepalanya. Bahkan ia masih sempat berkata, "Apakah aku harus menggembalakan pisau ini?" Sebelum Kiai Gringsing menjawab, orang yang tinggi kekar itu sudah mulai menyerangnya sambil menggeram. "Persetan dengan gembala gila seperti kalian." Swandaru masih harus meloncat menghindar. Namun kemudian ketika ia berdiri di atas sepasang kakinya, tangannya sudah menggenggam cambuknya yang diurai dari bawah bajunya. "Nah," katanya, "sekarang kita masing-masing sudah bersenjata. Senjatamu adalah senjata seseorang yang menguasai racun, sedang senjataku adalah senjata seorang gembala." Mata orang yang tinggi kekar itu menjadi merah padam. Sejenak dipandanginya ujung cambuk Swandaru. Namun kemudian ia menggeram. "Persetan! Kau sangka aku sekedar seekor kambing domba yang ketakutan mendengar bunyi cambuk?" Swandaru tidak menjawab. Tetapi diputarnya cambuknya di atas kepalanya. Sudah agak lama ia tidak mempergunakan cambuk itu, sehingga ia merasa perlu untuk melemaskan otot-otot pergelangan tangannya. Orang yang tinggi kekar itu pun tidak sabar lagi. Dengan satu loncatan yang panjang ia menyerang, menyusup di bawah putaran cambuk Swandaru. Namun, meskipun sudah agak lama Swandaru tidak mempergunakan cambuknya, ia masih tetap cukup lincah menguasai senjatanya. Ketika sebuah ledakan melengking, maka terdengarlah keluhan tertahan. Orang yang tinggi besar itu dengan serta-merta meloncat surut. Sebuah goresan yang kemerah-merahan telah melekat di kakinya. "Setan alas," ia mengumpat. Ketika ia melangkah maju, ternyata kakinya menjadi timpang. Swandaru tidak membiarkannya lagi. Ia pun segera mendesak. Yang menjadi pusat perhatiannya adalah sepasang pisau beracun itu. Karena itu, maka dengan tiba-tiba ia pun menyerang. Sekali lagi cambuknya meledak. Kali ini mengenai pergelangan tangan orang yang tinggi kekar itu. Sekali lagi sebuah keluhan terdengar. Bahkan kemudian disusul dengan umpatan yang kasar. Bukan saja pergelangan tangannya berdarah, tetapi satu pisaunya telah terlepas dari tangannya. Orang yang kekurus-kurusan berdesah. Orang ini memang luar biasa. "Minggirlah," katanya kemudian kepada orang yang tinggi itu. "Aku akan mencobanya."
Kiai Gringsing sama sekali tidak terkejut mendengar kata-kata orang yang kekurus-kurusan. Ia memang sudah menyangka bahwa orang yang tampaknya sebagai seorang penakut itu pasti mempunyai kelebihan dari orang yang tinggi kekar, yang tampaknya sehari-hari adalah orang yang tidak terkalahkan di barak itu. Bahkan para penjaga pun takut kepadanya karena ia memiliki kekuatan raksasa. Namun, meskipun orang yang kekurus-kurusan ini agaknya tidak memiliki kekuatan jasmaniah sebesar orang yang tinggi kekar itu, tetapi agaknya orang ini memiliki ilmu yang lebih masak. Selain Kiai Gringsing, maka orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu menjadi heran. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang kekurus-kurusan itu pada suatu saat dapat berbuat seperti itu seolah-olah memiliki kemampuan lebih besar dari orang yang tinggi dan kekar itu. Namun para petugas yang ada di tempat itu pun segera dapat mengetahui bahwa sebenarnya orang yang kekurus-kurusan itu memang mempunyai kelebihan dari orang yang tinggi kekar itu. Suandaru yang masih memegang cambuknya berdiri termangu di tempatnya. Ia melihat orang yang tinggi kekar itu masih menyeringai menahan sakit. "Simpan pisaumu," berkata orang yang kekurus-kurusan itu. "Jangan sampai pisaumu menyentuh lukamu sendiri. Kau akan segera mati karenanya." Orang yang tinggi kekar itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Segera ia menyarungkan pisau yang masih digenggamnya. "Ambil yang satu," berkata Suandaru. "Kalau mengenai anak-anak yang sedang bermain-main, maka kau akan berdosa 10 kali lipat." Yang terdengar adalah gemeretak gigi orang yang tinggi kekar itu. Namun yang berkata adalah orang yang kekurus-kurusan. "Jangan marah. Sepantasnya kau memang hanya menakut-nakuti anak-anak. Tetapi kalau kau bertemu dengan lawan yang agak kuat, kau tidak dapat berbuat apa-apa." Orang itu sama sekali tidak menjawab. Setapak demi setapak ia melangkah mendekati pisaunya. "Ambil," berkata Suandaru. "Ya, ambil," ulang orang yang kekurus-kurusan. Orang itu ragu-ragu sejenak. Tanpa sesadarnya diamat-amatinya pergelangan tangannya yang terluka dan menitikkan darah. "Cepat ambil," desis Suandaru pula. "Ya, cepat ambil," ulang orang yang kekurus-kurusan. Meskipun dengan hati yang bimbang, namun tangannya dijulukannya pula meraih pisau yang tergolek di tanah itu. Namun ia terloncat surut ketika tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh cambuk Suandaru yang meledak. Dengan wajah yang tegang ia berdiri termangu-mangu. Tangannya yang berdarah itu pun menjadi gemetar. "Heh, kenapa kau?" bertanya Suandaru sambil tersenyum. "Gila," geram orang yang kekurus-kurusan. "Ambillah. Kenapa kau tiba-tiba menjadi pengecut?" Orang itu masih berdiri gemetar. Sejenak ditatapnya wajah Suandaru, kemudian wajah orang yang kekurus-kurusan itu. "Ambillah," teriak orang yang kekurus-kurusan itu. "Kalau orang itu akan mengganggumu, biarlah aku putuskan batang lehernya." Suandaru mengerutkan keningnya. Sementara Agung Sedayu menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah laku adik seperguruannya. "Anak itu memang bengal," berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Namun sementara itu, ia melihat bahwa orang yang kekurus-kurusan itu benar-benar merasa terhina oleh perbuatan Suandaru. Orang yang kekurus-kurusan ini agaknya lebih berbahaya dari kawannya yang tinggi kekar namun seperti kerbau itu, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Sementara itu, orang yang tinggi kekar itu pun telah melangkah maju dengan penuh keraguan-raguan. Sekali-sekali ditatapnya wajah kawannya yang kekurus-kurusan itu, kemudian ditatapnya pula wajah Suandaru. "Cepat," berkata orang yang kekurus-kurusan. Orang yang tinggi kekar itu hampir terloncat. Dengan secepat-cepatnya, ia meraih pisaunya yang beracun. Kemudian ia pun segera meloncat mundur. Suandaru tidak dapat menahan tertawanya, sedang Agung Sedayu pun tersenyum pula tertahan-tahan. "Kau memang terlampau sombong anak yang gemuk," berkata orang yang tinggi kekurus-kurusan itu. "Sekarang kau jangan menyebut dirimu bernama Sangkan. Aku tahu bahwa kau pasti bernama lain. Dan aku pun kini tahu, selama ini kau berpura-pura menjadi orang-orang bodoh, miskin dan setengah gila. Tetapi sebenarnya lah bahwa kalian adalah orang-orang sombong yang tidak ada duanya di dunia. Kini kalian akan membuat semua orang terkejut. Kalian akan mendapat pujian, sebagai orang-orang bodoh yang ternyata memiliki kelebihan yang luar biasa." "Heh," tiba-tiba Suandaru memotong. "Apakah kau tidak berbuat seperti itu? Selama ini, orang yang tinggi kekar itu sajalah yang kau taruh di depan. Kau sendiri selalu bersembunyi di belakang.
Bukankah kau selalu berpura-pura menjadi seorang penakut yang paling ketakutan apabila ada suara tikus sekalipun? Sekarang kau juga akan tampil sebagai seorang pahlawan. Diam! Diam kau, orang yang kekurus-kurusan itu benar-benar telah menjadi marah. Aku memang menunggu kesempatan ini. Selama ini aku memang sedang meyakinkan bagaimana kita harus menghadapi hantu-hantu dari alas Mentao. Justru untuk kepentingan kita bersama. Tetapi kedatangan kalian telah merusakkan semua rencanaku. Usaha yang aku lakukan akan menjadi sia-sia, dan hantu-hantu itu tetap akan marah kepada kita. Heh, apakah kita masih harus berbicara tentang hantu? Gila! Kau sangka kau, kakakmu, dan ayahmu ini siapa? Betapapun saktinya kalian tidak akan dapat berbuat sesuatu di sini tanpa berbicara tentang hantu. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia bertanya, apakah kau sudah berhasil setelah sekian lama melakukannya? Orang yang kekurus-kurusan itu terdiam sejenak. Ditatapnya saja wajah Suandaru dengan sorot mata yang memancarkan kemarahan. Namun pertanyaan itu tidak segera dijawabnya. Bagaimana? Suandaru mendesaknya. Orang itu menggelengkan kepalanya. Belum. Sebenarnya aku memang sudah hampir berhasil. Tetapi kedatangan kalian ini telah menjauhkan kami dari mereka, sehingga usaha yang sudah lama aku lakukan itu menjadi sia-sia. Karena itu, maka kalianlah yang harus menanggung akibat kegagalan itu. Kalian terpaksa dikorbankan. Sudah lama aku ingin membuat korban semacam ini untuk hantu-hantu itu. Korban darah. Mudah-mudahan mereka menjadi lulut dan dapat mengerti keinginan kami. Apakah korban darah itu? Bertanya Suandaru. Sama dengan korban nyawa. Suandaru mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja ia berkata sambil mengangguk-angguk. Oh, jadi kau ingin membunuh diri? Persetan, kemarahan orang itu sudah memuncak. Agung Sedayu masih saja mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak dapat mencegah Suandaru. Kebiasaannya yang ternyata menyakitkan hati orang yang kekurus-kurusan itu tidak dapat dihindarinya. Sejenak kemudian maka sambil maju selangkah orang yang kekurus-kurusan itu menggeram. Kini memang sudah tiba saatnya. Salah satu dari kalian bertiga akan mati, atau kalau kalian sama-sama maju, maka kalian bertiga akan mati pula bersama-sama. Semakin banyak korban yang aku berikan, maka kami yang tinggal di sini akan menjadi semakin aman. Suandaru melihat sorot mata orang itu. Ia benar-benar sudah ada di puncak kemarahannya. Karena itu, ia kini tidak dapat berkelakar lagi. Sejenak kemudian orang yang kekurus-kurusan itu pun sudah siap. Dengan wajah yang tegang ditatapnya cambuk Suandaru. Namun sejenak kemudian ia pun segera melenting menyerang dengan dahsyatnya. Suandaru memang sudah bersiap menghadapinya. Cambuknya sudah terlanjur berada di tangannya, sehingga karena itu, maka cambuk itu pun segera meledak memekakkan telinga. Tetapi orang yang kekurus-kurusan itu memang cukup tangkas. Ia masih mampu menggeliat menghindarkan dirinya, sehingga cambuk Suandaru sama sekali tidak mengenainya. Namun dalam pada itu, ketika orang yang kekurus-kurusan itu tegak berdiri di atas kedua kakinya, di tangannya telah tergenggam seutas rantai besi yang diambilnya dari kantong ikat pinggangnya. Rantai itu tampaknya tidak begitu besar, hampir sepanjang lengan tangannya. Tetapi yang berbahaya dari senjata itu adalah sebuah gerigi pada bola besi sebesar kemiri. Suandaru menjadi tegang sejenak. Tanpa diberitahukan lagi, ia sadar bahwa bola besi yang tampaknya hanya sekecil kemiri itu pasti sangat berbahaya. Geriginya yang kehitam-hitaman itu pasti mengandung racun seperti pisau belati orang yang tinggi besar itu. Ternyata gurunya membenarkan dugaannya itu. Dengan sungguh-sungguh Kiai Gringsing berdesis. Hati-hatilah dengan bola kecil yang bergerigi itu, Suandaru. Suandaru menganggukkan kepalanya. Dan ia pun menjadi kian berhati-hati. Sejenak kemudian bola kecil itu sudah berputaran seperti baling-baling. Untunglah bahwa Suandaru pun mempergunakan senjata yang hampir sejenis. Ujung cambuknya adalah senjata yang lentur, meskipun tidak kurang berbahayanya. Kalau Suandaru bersungguh-sungguh mempergunakan senjata itu, maka lecutan sendal pancing apabila menyentuh tubuh lawannya, pasti akan menyobek kulit, karena karah-karah besi yang melingkar pada juntai cambuk itu. Sejenak kemudian keduanya sudah berhadapan kembali. Sejenak mereka bergeser beberapa tapak. Sedang orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu menjadi semakin berdebar-debar.
Mereka pun berdesakan surut beberapa langkah, karena orang yang kekurus-kurusan itu selalu memutar rantai yang berbola di ujungnya. Dengan sedikit membungkukkan badannya, Suandaru bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Digenggamnya tangkai cambuknya dengan tangan kanannya, sedang ujungnya dipegangnya dengan tangan kiri. Namun demikian, cambuk itu siap meledak setiap saat. Perkelahian yang seru itu tidak dapat dihindarkannya lagi. Dengan garangnya orang itu menyerang Suandaru dengan ujung rantainya. Sejenak bola itu melingkar-lingkar di udara, namun kemudian menukik menyerang dengan cepatnya. Selagi Suandaru menghindarinya, maka bola itu seperti kepala seekor ular mematuknya dari arah yang lain. Orang yang kekurus-kurusan itu benar-benar menguasai senjatanya yang sangat berbahaya itu. Seperti senjata-senjata beracun lainnya, setiap sentuhan akan berarti maut. Tetapi Suandaru pun mampu mempergunakan senjatanya sebaik-baiknya. Setiap kali ia masih sempat meledakkan cambuknya. Bahkan ujung cambuknya telah beberapa kali menyentuh tubuh lawannya, sehingga jalur-jalur merah melekat di bahu dan lengannya, setelah karah-karah besi dijuntai cambuk itu menyobek baju orang yang kekurus-kurusan itu. Meskipun demikian, orang yang kekurus-kurusan itu seakan-akan tidak menghiraukannya. Meskipun ia tidak kebal, tetapi ia sama sekali tidak gentar. Menurut perhitungannya, luka-lukanya itu sama sekali tidak akan membahayakan jiwanya. Tetapi kalau ia berhasil menyentuh lawannya, maka itu akan berarti kematian. Sehingga dengan demikian, ia justru semakin mendesak maju, menyusup di antara ayunan ujung cambuk Suandaru. Demikianlah, maka perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Kadang-kadang kedua senjata itu saling melilit. Tetapi agaknya keduanya cukup menguasai, dan senjata-senjata itu pun cukup kuat, sehingga setiap kali, lilitan itu pun segera terurai. Agung Sedayu dan Kiai Gringsing menyaksikan perkelahian itu dengan hati yang berdebar-debar. Orang yang kekurus-kurusan ini ternyata tidak sekedar berkelahi seperti kawannya yang tinggi itu. Agaknya Suandaru mempertimbangkannya juga. Ternyata ia kini menghadapinya dengan bersungguh-sungguh. Kerut keningnya dan tatapan matanya menunjukkan bahwa ia tidak lagi bermain-main. Tetapi ternyata bahwa senjata orang yang kekurus-kurusan itu pun mempunyai kelebihan dari senjata Suandaru. Senjata Suandaru dapat melukai kulit, tetapi tidak membunuh dengan kejam seperti senjata lawannya. Itulah sebabnya, maka Suandaru agak mengalami kesulitan. Meskipun demikian, latihan-latihan yang berat selama ini membuatnya menjadi seorang yang tabah menghadapi kesulitan apapun juga. Bersambung ke bab 134. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.